Karena begitulah cara dunia hidupnya. Begitulah cara dunia berpikir untuk mengamankan masa depan mereka. Sekalipun itu harus mengorbankan orang lain, sekalipun harus mengorbankan harta orang lain. Dalam dunia sendiri mereka tahu hal itu. Ya, makanya lahirlah istilah-istilah KKN itu kan, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang dilakukan oleh orang ini ya kolusi. Oleh bendahara ini dia melakukan kolusi dan melakukan nepotisme supaya bagaimana dia bisa membangun masa depannya dengan baik. Dan Tuhan ketika dia memberikan perumpamaan ini tidak bermaksud supaya kita orang-orang percaya cara berpikirnya harus sama dengan orang-orang dunia ini. Sehingga waktu dia katakan dengan tentang ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, apa sih maksudnya dia di situ? Selamat petang Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Minggu. Kita akan membahas tema-tema mengenai kehidupan dalam realita Kristus. Adapun tema malam hari ini adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kita akan segera mulai fellowship kita. Saya persilakan Bapak Himawan untuk menyampaikan pertanyaan pendahuluan atau pengantar sebagai pokok pikiran tema kita sore malam hari ini. Silakan Pak Himawan. Selamat sore Pak Yaya, selamat sore Pak Jo, selamat sore Bapak Ibu semua. Kalau di minggu yang lalu kita membahas tema perumpamaan tentang menabur yang disampaikan Yesus lengkap dengan penjelasannya, tapi di minggu ini kita perlu membahas tema perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, yang terambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9, yang syarat dengan pesan tersembunyi menurut saya ya. Sulit untuk memahami mengapa Tuhan dalam perumpamaan ini memuji bendaharanya yang tidak jujur sebagai tindakan yang cerdik. Apakah perumpamaan ini bercerita dengan gaya bahasa ironi atau sindiran, yaitu bahasa yang mengandung pernyataan yang sangat bertentangan atau berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada? Bahkan seolah-olah Yesus menganjurkan agar kita memperalat mamon dalam materi atau kekuasaan untuk dapat diterima di kemah abadi. Kalau kita perhatikan Lukas 15 ayat 1 dan 2, saya bacakan. Para pungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Apakah karena di saat itu Yesus sedang berbicara atau tepatnya mengajar para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang terbiasa melakukan praktek kecurangan dalam keseharian mereka dengan maksud agar mereka mengubah cara hidup mereka tidak lagi menjadi anak-anak dunia? Coba kita perhatikan kutipan ayatnya dari Lukas 16 ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan Lukas 16 ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Tema perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini jarang sekali diangkat sebagai khotbah, mungkin karena kesulitan dalam mengelaborasikannya. Dan juga ayat 1-9 ini kontradiktif dengan ayat-ayat berikutnya. Coba kita perhatikan ayat 10 dan selanjutnya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?
Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tapi tidak dapat dipungkiri adanya fakta bahwa ada beberapa gereja yang mendasari tindakannya untuk menggunakan mamon yang tidak jujur ini dalam mensiasati perizinan, contohnya dalam pembangunan gedung gerejanya. Mohon bantuan Pak JK untuk menjelaskan dan menguraikan kebenaran ini. Terima kasih. Baik, silakan Pak JK. Iya, terima kasih Pak Him. Memang perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu selalu menjadi sesuatu yang sulit dimengerti oleh manusia pada umumnya. Karena itulah tujuannya kenapa Yesus menyampaikannya dengan perumpamaan. Karena dia ingin menerangkan hal-hal yang dapat dimengerti oleh manusia sebenarnya. Sebenarnya bisa dimengerti. Namun karena manusia ini tidak mempunyai pola pikir yang sama dengan Yesus pada waktu itu, maka tentu saja mereka tidak bisa memahaminya. Karena sekali lagi Yesus menggunakan perumpamaan untuk menerangkan sesuatu. Dan sesuatunya ini belum pernah dilihat atau belum pernah diakses atau belum pernah dimengerti oleh manusia pada umumnya. Sehingga tentu saja pasti sulit, ya. Namun bagi orang yang percaya, kita tahu Yesus juga mengatakan hal itu kan, bahwa kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang zaman dahulu yang hidup dalam kutipnya dengan iman, kepada mereka perumpamaan itu pasti akan diungkapkan. Jadi kalau tadi statementnya Pak Himawan bahwa banyak orang berusaha menghindari mengungkapkan perumpamaan ini, itu sudah pasti karena mungkin mereka tidak punya daya kemampuan untuk mengelaboratnya. Atau di sisi yang lain ada juga yang nekat begitu, menyampaikan dan mengelaborate apa yang Tuhan sampaikan ini tentu saja dengan pemahaman mereka. Dan ini yang paling banyak yang kita dengar di dalam yang kadangkala memperkenalkan kepada orang-orang atau kepada umat bahwa Allah mempercayakan harta dunia kepada kita, maka kita harus mengelola harta itu dengan baik. Supaya Allah bisa memberi kita harta yang lebih banyak lagi. Jadi itu memang kebanyakan yang diambil dan ditafsirkan. Begitu pula jadi dengan yang tadi Pak Him katakan, bahkan gereja-gereja pun mempunyai pola pandang seperti itu, bagaimana mengelola harta. Termasuk mengelola gedung gereja, termasuk mengelola jemaat, termasuk bagaimana untuk pembiayaannya. Dan mereka berpikir itu memang datang dari Allah. Ya. Tetapi kalau kita mau melihat perumpamaan ini, maka kita sebenarnya melihat betapa drastisnya contoh itu kalau diambil dan diterapkan di dalam kehidupan orang percaya. Itu sangat-sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Kristus. Karena kita tahu bendahara ini tidak jujur. Dan bendahara ini dipuji oleh tuannya. Masa sih dalam gereja kita disuruh tidak jujur? Supaya kita dipuji oleh Tuhan kita. Kan tidak seperti itu sebenarnya, kalau kita mau melihatnya. Tapi ya dengan pengolahan-pengolahan kata, mereka bisa menafsirkannya, dan banyak orang berpikir bahwa dia memang harus mengelola keuangan dengan baik. Dasarnya seperti itu supaya bisa dipercaya oleh Tuhan. Nanti kalau Tuhan datang memerintah, maka dia bisa dipercaya untuk pengelolaan harta Tuhan. Itu pada umumnya yang ada di dalam tafsiran-tafsiran umum dalam dunia ini. Nah, kalau kita mau membaca perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan, maka kita harus mengetahui bahwa perumpamaan-perumpamaan itu tidak berbicara tentang kita. Tidak berbicara tentang manusia. Tidak berbicara tentang kapasitas manusia bisa melakukan apa yang disampaikan dalam perumpamaan-perumpamaan itu. Kita kan sudah bahas kemarin bagaimana perumpamaan tentang 4 jenis tanah itu. Di situ Yesus menyatakan bahwa itulah tujuan perumpamaan itu, untuk memberitakan hal-hal yang ada dalam kerajaan Allah.
bukan memberitakan hal-hal yang kita mampu dalam kerajaan dunia, maka kita akan mampu dalam kerajaan Allah. Tidak seperti itu. Ya. Jadi kesalahan pemahaman akan melihat makna daripada perumpamaan yang disampaikan itu, sekali lagi itu kalau saya melihat kesalahannya ada pada konstruksi cara berpikirnya manusia. Yang kadangkala mudah terjebak dalam rincian perumpamaan-perumpamaan itu, mereka terjebak karena menafsirkannya itu berlaku untuk mereka sebagai manusia yang sedang berusaha untuk berkenan di hadapan Allah. Sehingga kita berusaha untuk mencari tahu masing-masing karakter dari apa yang dinyatakan, yang disampaikan dalam perumpamaan itu. Serta berusaha juga kita menjabarkan karakter-karakter ini dengan diri kita sendiri. Dan kita melihat bagaimana benefitnya bagi kita. Apa untungnya bagi kita. Supaya kita bisa berkenan di hadapan Allah. Pendekatan-pendekatan seperti ini, kalau menurut saya tidak tepat. Sebab sekali lagi saya katakan, tujuan dari perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Yesus bukanlah untuk menerangkan siapa diri kita, apa kemampuan kita untuk bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Sebagai manusia dunia ini, kita bisa punya kemampuan. Tidak, bukan itu tujuannya. Tetapi sebenarnya perumpamaan-perumpamaan itu ditujukan untuk menyatakan bagaimana kerajaan Allah itu. Sekali lagi waktu kita katakan kerajaan Allah itu bukan konsepnya konsep dunia ya. Tetapi bagaimana natur, bagaimana kehidupan Kristus yang ada dalam kita itu sebenarnya yang mau diperkenalkan melalui perumpamaan-perumpamaan ini. Di mana kita ada di dalamnya, di mana kita diikut sertakan di dalam kehidupan bersama antara Bapa dan anak itu. Sehingga kisah atau orang-orang yang ada dalam semua perumpamaan itu, apakah benda-benda seperti talenta, ya, seperti pohon, ya, kan Yesus suka pakai benda-benda juga. Itu hanyalah contoh. Contoh-contoh itu mengambil bentuk-bentuk yang ada dalam dunia ini. Makanya dia gunakan materi-materi di situ. Ya. Apakah binatang, apakah pohon, apakah benih, apakah tanah, ataukah orang. Itu suka digunakan oleh Yesus. Itu hanya contoh untuk menyatakan kebenaran dalam kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dan contoh itu tidak harus paralel. Tidak harus paralel. Kalau contohnya ada bendahara, maka Allah punya bendahara dalam kerajaan Allah. Bukan seperti itu juga. Karena dia ingin memberikan suatu kisah yang terjadi di dalam dunia. Supaya kita bisa melihat kalau kisah dalam dunia ini bagaimana, lalu apa maknanya di dalam kerajaan Allah. Sehingga kadangkala kisah itu tidak harus, saya katakan tadi, bahwa tidak harus paralel, dan kadangkala kisah yang dibangun itu justru kontras. Justru ada perbedaan antara kisah yang satu dan tujuan daripada perumpamaan yang dibangun itu. Ya, jadi sekali lagi, bisa paralel, bisa kontras. Tidak harus selalu paralel dan berbicara seperti apa yang kita inginkan. Nah, di dalam perumpamaan ini adalah salah satu perumpamaan yang di mana Yesus mengkontraskan. Apa itu mengkontraskan? Mengkontraskan itu artinya memperlihatkan perbedaan yang nyata antara kehidupan manusia dalam dunia dengan pola berpikir adamik, dengan natur daging itu, dan kehidupan di dalam Allah yang adalah natur yang berbeda dengan ada yang di dalam dunia ini. Namun prinsipnya diperlihatkan di situ. Jadi Yesus ingin berbicara tentang suatu kehidupan yang baru itu, prinsipnya bagaimana dengan menggunakan natur manusia yang sebenarnya kita bisa mudah mengerti. Kesulitan orang dan kegagalan orang melihat perumpamaan itu karena mereka berusaha membawa natur dunia itu ke dalam natur Kristus. Mereka pikir begitulah di dalam Kristus. Itu yang menjadi masalah. Oke. Di dalam perumpamaan ini Yesus memperlihatkan bagaimana dunia, ya, orang-orang dunia atau kehidupan dunia atau hukum-hukum di dalam dunia ini, yaitu yang kita suka sebut adalah naturnya,
dengan semua elemen-elemen yang ada di dalam dunia ini bekerja di dalam pribadi-pribadi manusia-manusia duniawi. Ya, manusia-manusia yang kita tahu lahir dari daging atau yang kita suka sebut Adamik itu. Kemudian dari cerita itu Yesus memberikan pemahaman akan kehidupan di dalam kerajaan Allah. Yang nantinya kita bisa melihat itulah yang dikontraskan oleh Tuhan, yaitu natur kerajaan Allah dikontraskan dengan natur daripada dunia ini. Nah, kita tahu bahwa Yesus mengisahkan adanya seorang bendahara. Ya. Orang yang tentu saja kita tahu bendahara itu adalah orang yang mengelola keuangan daripada tuannya. Dia bukan yang punya uang, tapi dia orang yang mengelola keuangan. Mungkin kalau zaman sekarang mereka itu posisinya ada di area finance lah, kalau ada di suatu perusahaan. Mereka mengelola keuangan dan di sini dikatakan bahwa kepada tuan pemilik harta itu disampaikan tuduhan akan bendaharanya. Bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu kemudian tuannya itu memanggil orang itu dan menyatakan kepada dia bahwa kamu ini tidak bisa dipercaya. Oleh sebab itu engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Mendengar pemberitahuan ini, maka orang ini galau, istilahnya. Bendahara ini cukup galau, samalah seperti kalau kita diberhentikan dari suatu posisi pekerjaan, apalagi kalau dituduhkan dengan hal-hal yang negatif begitu, itu galau. Dan di sisi yang lain, dia bukan soal galau tentang dia punya pertanggungjawaban justru. Karena memang dia tidak bertanggung jawab sebenarnya orang. Ya kan? Justru dia galau dengan masa depannya dia. Sehingga dia berpikir apa yang harus aku perbuat ya. Aku mencangkul tidak bisa, mengemis juga aku juga malu. Sementara aku sebentar lagi tidak lagi menjabat sebagai bendahara. Lalu dia putar otak dia dengan kemampuan dia untuk bagaimana dia bisa menyelamatkan masa depannya yang akan hancur itu. Lalu dia berpikir bahwa ada sesuatu yang dia bisa perbuat, yaitu dia berusaha untuk menjalin pertemanan, persahabatan, dengan menggunakan jabatan dia. Dan sebagai pengelola uang itu, dia masih bisa melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan dirinya di masa depan. Lalu dia mulai mencari sahabat. Tentu saja dengan satu harapan, kalau dia punya sahabat, maka orang-orang itu akan bisa membantu dia, tentu saja ya, supaya dia bisa apakah dipekerjakan dalam posisi di mana orang itu punya perusahaan, ataukah dia ditolong dan sebagainya. Sehingga ini yang dilakukan oleh dia. Ya. Kalau kita baca ayat keempat, ini memang tujuannya. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menumpang aku di rumahnya, di rumah mereka. Lalu dia perbuat lagi begini, dia panggil orang-orang yang berhutang, ya, debitur-debitur itu, orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Lalu katanya kepada orang-orang itu, orang yang pertama, kamu hutangmu berapa? Orang itu bilang 100 tempayan minyak. Lalu dia bilang pada orang itu, kalau begitu, begini, kamu bikin aja surat hutang yang baru, yang bukan 100, tapi 50 tempayan. Di sini kan dia berusaha menolong orang itu kan. Tentu saja dengan tujuannya supaya dia bisa membuat pertemanan dengan orang itu, menolong dia. Paling tidak orang itu punya rasa hutang budi lah di dalam hatinya. Kemudian dikatakan kepada orang yang kedua juga hal yang sama. Ya, berapa hutangmu? Orang itu bilang 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, ini surat hutangmu diganti itu menjadi 80. Dan ketika tuannya mendengar tindakan daripada bendaharanya ini, tuannya itu justru memuji ya, bendahara yang tidak jujur itu. Sekali lagi saya harus katakan di sini, tuannya itu memuji. Karena dia bertindak dengan cerdik. Dan ini suka disalahpahami oleh begitu banyak orang. Ini bukan berarti bahwa tuannya itu memuji bendaharanya itu karena dia jujur. Jelas sekali dikatakan di sini, tuannya itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Jadi puji-pujian tuannya ini bukan kepada kejujuran daripada bendahara itu. Bukan bahwa bendahara itu hidup berkenan di hadapan tuannya. Bukan itu yang dipuji oleh tuannya.
Tetapi dia memuji karena tindakan yang dibuat oleh bendahara itu cerdik. Ini kita pernah bahas tentang kecerdikan. Orang dunia punya kecerdikan. Anak Tuhan juga punya cerdik. Makanya dikatakan kan, cerdiklah kamu seperti ular. Gitu kan? Dunia juga punya kecerdikan itu. Sehingga dia katakan dengan jelas oleh Yesus di sini. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya. Lebih cerdik terhadap sesama dia daripada anak-anak terang. Dalam hal berhadapan dengan sesamanya, sesama manusia maksudnya ya, mereka itu cerdik. Bukan kepada Allah ya, cerdik ini. Bukan berarti anak-anak dunia ini kecerdikannya sama dengan anak-anak terang punya kecerdikan. Ini kita harus hati-hati di sini. Karena banyak orang terperangkap bahwa, oh, kita juga harus cerdik seperti bendahara ini. Ingat, bendahara ini bukan anak Tuhan. Bendahara ini pola berpikirnya itu cara manusia. Sehingga kecerdikan yang dimiliki oleh bendahara ini adalah kecerdikan anak-anak dunia. Bukan kecerdikan anak-anak terang. Ketika kita berpikir bahwa kita harus cerdik seperti bendahara ini, maka kita akan berusaha mengais-ngais ya, hal yang ada dalam dunia ini supaya kita cerdik bertindak dan supaya tanda kutipnya Tuhannya dipermuliakan. Tentu saja kita berpikir bahwa kalau kecerdikan kita yang sama dengan bendahara ini, itu akan membuat Tuhan dipermuliakan. Padahal dikatakan di sini bendahara yang tidak jujur. Hal apa yang tidak jujur yang dapat Tuhan puji pada kita? Kan tidak ada. Jadi orang ini dia bukannya dia bertobat ya atas teguran bosnya, tetapi dia berusaha membuat pertemanan dengan dunia ini, pertemanan dengan orang-orang di sekitarnya, supaya dia bisa menyelamatkan masa depan dia. Disinilah sebenarnya Tuhan memperlihatkan akan adanya pola pikir dari orang-orang dunia. Ya, bagaimana mereka berpikir agar bisa mendatangkan segala manfaat bagi diri mereka dari segala apa yang mereka lakukan atau mereka pikirkan supaya mendatangkan keuntungan bagi mereka ya. Walaupun tentu saja dipuji oleh tuannya, tetapi bukan berarti tuannya setuju kepada tindakan daripada bendahara ini. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, dari apa yang dikatakan Tuhan ini lalu berkembang lagi dalam dunia kekristenan berbagai macam interpretasi yang telah diberikan terhadap perumpamaan ini, bahwa apa yang dilakukan oleh orang ini itu sesuatu yang terpuji gitu ya, yang juga harus kita sebagai anak-anak terang juga bisa melakukan. Sehingga kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang kita tahu notabene sebenarnya tidak terpuji di hadapan Tuhan, tetapi itu mendatangkan tanda kutipnya keuntungan buat kita. Misalnya tadi Pak Fahim sudah katakan banyak juga gereja melakukan hal seperti itu untuk keuntungan gereja. Maka kita pikir itu berkenan di hadapan Tuhan. Kan ini untuk keuntungan Tuhan. Ya kan, supaya kita bisa beribadahlah di gereja ini, supaya gereja bisa berdirilah. Kan ini semua untuk Tuhan. Jadi kita berpikir hal-hal itu berkenan. Bahkan ada istilah-istilah dosa putih lah di situ. Dan dari sini pula lalu lahirlah pemahaman-pemahaman bahwa apa yang disebut dengan mamon yang tidak jujur itu terkait dengan harta benda yang dikelola. Ya, jadi kelola. Jadi lalu muncullah penafsiran-penafsiran bahwa kita boleh mengelola mamon yang tidak jujur atau harta benda yang tanda kutipnya kita pikir itu tidak jujur. Namun tentu saja kita sudah sering membahas bahwa mamon itu bukanlah uang, bukanlah harta. Karena kalau kita lihat di sini, hartanya benda saja, tinggal dikelola oleh orang ini, oleh bendahara ini. Itulah yang Tuhan katakan dengan mamon. Karena tadi dia katakan bendahara yang tidak jujur, dia sekarang samakan dengan mamon yang tidak jujur. Artinya tindakan daripada bendahara itu, cara berpikir daripada bendahara itu, ya, roh yang ada di belakang bendahara ini, itu adalah mamon yang tidak jujur ini. Jadi mamon tidak mengacu kepada harta benda atau kepada materi, tetapi kepada natur, tetapi kepada pola berpikir, tetapi kepada hati manusia itu. Itu mamon, karena memang sudah dipenuhi dengan kuasa-kuasa jahat, atau memang sudah lahir bukan datang dari roh, tetapi lahir dari daging. Nah, ini cara berpikir manusia. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh bendahara ini di dalam dunia itu bisa disebut cerdik. Mungkin
Kalau orang dunia, katakan, atau mungkin ada di antara kita misalnya memang orang yang tidak mengenal Kristus, mendengar atau dia adalah teman daripada bendahara ini, mendengar cerita daripada bendahara ini, mungkin orang itu akan kasih jempol. Benar loh, begitu caranya. Tuhan lo itu yang jahat, masa kamu udah membela dia, menjaga uang-uangnya dia, kamu sekarang mau dipecat. Kamu udah betul. Kamu perlu juga menyelamatkan masa depan kamu. Mungkin kita juga akan seperti itu kalau kita memang ada di posisi sebagai teman bendahara itu yang tidak mengenal kerajaan surga. Ya, kenapa? Karena sekali lagi ini berhubungan dengan hidup orang itu. Karena dia tidak punya lagi harta benda. Dia perlu untuk istilahnya menyelamatkan masa depan dia, mungkin untuk keluarga dia. Kan perlu makan keluarga saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus lakukan berbagai macam hal. Dan dia berusaha dengan melakukan hal ini. Sekali lagi saya katakan bahwa mamon atau apa yang kemudian Tuhan katakan tadi di ayatnya yang ke-9 ini, dalam ayat 9 Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini banyak sekali disalah tafsirkan, ya. Dan sebenarnya Yesus memberikan perumpamaan ini sederhana sekali. Sekali lagi saya katakan bahwa mamon itu bukanlah benda. Dan kita tahu misalnya, sekali lagi kalau kita kembali kepada cerita bangsa Israel, ketika mereka ada di padang gurun itu, kita sudah bahas itu, mereka mempersembahkan emas, gitu kan? Mempersembahkan emas mereka, anting-anting, kalung, gelang, yang mereka punya, perhiasan-perhiasan mereka, dan ketika dilempar ke dalam api, yang keluar lembu emas, itu mamon. Ya, itu manifestasi daripada natur mereka. Nah, kita bisa melihatnya di sini, apakah salah emas itu? Apakah benda-benda itu salah? Saya katakan tidak, karena benda-benda itu adalah benda-benda mati. Dapat digunakan oleh natur yang mana yang memakai. Kemudian kalau kita membaca nanti kisahnya lagi, nanti kita akan bahas minggu depan dalam di Gunung Sinai itu, justru Allah menyuruh bangsa Israel memberikan emas, perak mereka, harta milik mereka, kalung-kalung mereka, anting-anting mereka, sama seperti waktu Harun minta pada bangsa Israel untuk membangun tabernakel. Jadi di sini kita bisa melihat benda itu netral. Tergantung siapa yang menggunakannya. Ketika itu datang dari natur adamik, yang lahir lembu emas. Yang kita suka bilang lahirlah agama. Anda bisa serahkan segala perhiasan Anda, harta Anda, uang Anda, dan yang lahir lembu emas. Walaupun kita berpikir itu Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, Allah pun dapat menggunakan harta benda manusia. Tentu saja tidak mengacu kepada benda-benda sebenarnya. Kalau kita melihat dalam kerajaan Allah, karena dalam kerajaan Allah tidak ada emas, ya kan? Tidak ada perak, tidak ada tembaga, tetapi itu semua dipergunakan Allah di dalam dunia ini untuk menggambarkan bagaimana di dalam Kristus itu berbicara kualitas kehidupan. Dan itu berbicara hati kita, yang kita harus persembahkan. Ya. Perhiasan hati kita yang harus kita berikan. Jadi terlihat bahwa benda-benda itu digunakan oleh siapa saja, itu akan memanifestasikan daripada natur yang ada. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita dapat menggunakan mamon yang tidak jujur atau harta benda itu dengan cara yang tidak jujur untuk memuliakan Allah, itu bukanlah hal yang disampaikan Yesus sebenarnya dalam kisah ini. Semua itu tentu saja didasarkan dalam pemikiran yang salah akan perumpamaan yang diberikan ini. Nah, pada saat waktu Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena dia cerdik, sekali lagi yang dimaksudkan oleh Tuannya itu, yang dilakukan bendahara itu memang dia pinter. Atau mungkin kita kalau sebagai Tuan daripada bendahara itu mungkin akan bilang begini, cerdik juga lo ya, lo pakai itu harta gue ya, untuk membangun supaya lo bisa selamat ya. Bisa aja kita katakan seperti itu kan. Bukan suatu pujian yang bersifat memuji bahwa kalau begitu saya akan pakai kamu lagi untuk menjadi bendahara. Bukan cuma bendahara, saya akan ganti kamu punya posisi menjadi direktur. Bukan itu yang dilakukan oleh tuannya kan. Kan tidak ada cerita seperti itu. Ya. Sekali lagi, bendahara itu kita harus melihat bukanlah anak Tuhan, tetapi dia orang dunia, dan tindakan seperti itu di dalam dunia itu tanda kutipnya suka dipuji.
Suka. Kita bahkan kalau melakukan tindakan-tindakan yang negatif dan kalau kita cerita kepada orang lain, bahkan mungkin kita tahu itu tidak bagus. Tetapi kadangkala orang-orang lain yang kita ceritakan itu, apakah dia sahabat kita, apakah dia istri atau suami kita, orang-orang itu akan memuji kita. Oh, udah benar tuh. Udah bagus kamu yang kamu lakukan. Karena begitulah cara dunia hidupnya. Begitulah cara dunia berpikirkan untuk mengamankan masa depan mereka. Sekalipun itu harus mengorbankan orang lain, sekalipun harus mengorbankan harta orang lain. Dalam dunia sendiri mereka tahu hal itu. Ya, makanya lahirlah istilah-istilah KKN itu kan, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang dilakukan oleh orang ini ya kolusi. Oleh bendahara ini dia melakukan kolusi dan melakukan nepotisme supaya bagaimana dia bisa membangun masa depannya dengan baik. Dan Tuhan ketika dia memberikan perumpamaan ini tidak bermaksud supaya kita orang-orang percaya cara berpikirnya harus sama dengan orang-orang dunia ini. Sehingga waktu dia katakan tentang ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, apa sih maksudnya dia di situ? Tentu saja sekali lagi saya harus katakan, Yesus tidak bermaksud mengencourage kita supaya kita melakukan tindakan yang tidak jujur seperti bendahara itu. Apa yang Yesus katakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, itu bukanlah Yesus katakan, ikatlah persahabatan dengan mamon. Bukan itu. Oke. Bukan dia menyarankan kita untuk mengelola mamon yang tidak jujur. Bukan itu. Bukan kita supaya kita bisa melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme itu di dalam Kristus. Bukan kita supaya bisa menyelamatkan masa depan kita dengan kita mengelola mamon yang tidak jujur itu. Bukan itu. Bukan Tuhan menyarankan kepada kita untuk menggunakan harta benda kita, menggunakan uang-uang kita untuk Kristus, untuk bangun gereja, ya kan? Untuk penginjilan, bukan itu maknanya. Sekalipun gereja memberitakan hal seperti itu ya. Tapi saya harus katakan, Tuhan Yesus tidak memaksudkan perkataan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur ini, agar supaya kita menggunakan harta-harta benda kita, supaya kita berkenan di hadapan Allah, sehingga kamu diterima di tema yang abadi. Karena itu pemikiran yang banyak sekali disampaikan di dalam dunia ini. Karena sekali lagi saya harus katakan bahwa hal-hal yang di dalam dunia tidak mendapat tempat di dalam Kristus. Sehingga cara berpikir bendahara itu di dalam dunia tidak sama dengan cara berpikir di dalam Kristus. Ya, tidak ada. Bahkan di dalam Kristus pun nggak ada uang. Di dalam kerajaan Allah itu tidak ada hubungannya dengan uang. Di dalam dunia kita perlu menerima, kita perlu mengelola, kita perlu melakukan hal-hal dalam dunia ini, tentu saja bisa menggunakan uang atau hal-hal yang lain. Tapi kan masalahnya kan di sini Yesus katakan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi di sini tekanannya itu bukan kita menggunakan mamon untuk memuliakan Allah. Tetapi Tuhan mempunyai penekanan di sini adalah supaya ini tujuannya, kamu diterima di kemah abadi. Saya percaya semua orang melihat perkataan ini supaya kita diterima di kemah abadi. Namun di sini mereka bingung, bagaimana saya bisa diterima di kemah abadi, kok saya disuruh bersahabat dengan mamon yang tidak jujur? Nah, sekarang pertanyaannya menjadi, bagaimana kita mempergunakan mamon yang tidak jujur ini, ya, supaya kita bisa masuk dan diterima di dalam, ini kan tabernakel, eternal tabernakel, kemah yang abadi. Sekali lagi saya katakan, makanya saya hati-hati di sini untuk menjabarkannya. Ini susah dengan pikiran manusia. Karena konstruk berpikir kita itu masih duniawi. Yang kita sudah bahas kemarin, masih materialisme. Ya. Sekalipun bisa saja natur kita sudah Kristus pun, ya sudah lahir baru. Namun kalau pola berpikir kita belum berubah, maka ayat atau perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan berikan pun, kita masih akan susah melihatnya. Karena ini terjadi di dalam pola berpikir. Jadi itulah yang saya katakan, mamon itu adalah pola berpikir. Mamon itulah materialisme itu. Mamon itulah manusia lama itu. Cara berpikir manusia lama. Ya. Yang dimaksudkan Tuhan di sini sebenarnya,
Bukanlah supaya kita bisa mengelola mamon yang tidak jujur untuk melayani Tuhan. Bukan itu. Bukan. Sehingga kadang-kadang kan orang, ya kan kalau gereja kan perlu uang juga, Pak. Memang gereja perlu uang. Tapi yang perlu uang itu gereja, bukan Tuhan. Sehingga orang suka menggunakan ayat-ayat persepuluhan untuk Tuhan. Itu kan bukan untuk Tuhan persepuluhan itu. Kalau kita lihat, bahkan dalam pengelolaannya pun kalau mau jujur, kan bukan untuk Tuhan juga. Nah ini kan kalau kita melihat kalau secara jujur, tapi kalau secara tidak jujur, kita bilang itu untuk Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sini berbicara tentang adanya dua dunia yang berbeda. Yaitu yang pertama, dunia di mana ada mamon yang tidak jujur. Lalu ada dunia yang lainnya, itu dunia di mana kemah abadi. Dengan kata lain, di dalam kemah abadi ini tidak ada mamon yang tidak jujur. Ya, tidak ada. Tetapi harus terjadi bahwa kalau kita mau masuk ke dalam kemah abadi, perhatikan di sini. Yesus katakan begini, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya, ini kuncinya, jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, maka kamu diterima di dalam kemah abadi. Bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat ya. Jadi, di sini kuncinya kita bisa diterima di dalam kemah abadi kalau mamon tidak dapat menolong. Ini berbahayanya buat orang yang salah melihat di sini. Kalau kita berpikir Tuhan sedang mengencourage kita, meyakinkan kita untuk bisa menggunakan mamon yang tidak jujur supaya kita masuk di dalam kemah abadi, kita salah memahami perkataan Tuhan. Justru Tuhan mau mengatakan, kalau mamon itu tidak dapat menolong lagi, barulah kamu diterima dalam kemah abadi. Mungkin kalau saya mau katakan dengan bahasa kasarnya atau bahasa sederhananya begini. Kamu hidup dalam dosa, ya udah kamu bikin aja dosa terus. Sampai kapan? Sampai kamu tidak lagi hidup dalam dosa itu, barulah kamu bisa masuk dalam kemah abadi. Itu kan sederhana sebenarnya ini. Ya udah, kamu ikat aja persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu. Ikat aja, silakan aja hidup dengan mamon yang tidak jujur itu. Sampai kapan? Sampai mamon itu tidak bisa menolong kamu lagi, barulah kamu bisa diterima dalam kemah abadi. Kenapa kita mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Sekali lagi yang tadi dilakukan oleh bendahara itu untuk masa depan dia. Dia berpikir kalau dia bisa melakukan hal yang tidak jujur itu menyelamatkan masa depan dia. Ini untuk menolong dia. Jadi selama mamon yang tidak jujur itu bisa menolong saya, maka saya tidak pernah bisa masuk dalam kemah abadi. Ini kuncinya. Selama saya bergantung kepada mamon yang tidak jujur itu, maka kamu di sini boleh dikatakan tidak diterima di dalam kemah abadi. Karena konsep berpikirnya berbeda sekali. Saya bisa diterima di dalam kemah abadi jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Ketika saya tidak lagi bisa mengandalkan mamon itu. Ketika saya tidak lagi mengikat persahabatan dengan mamon itu. Ketika saya justru melihat bahwa mamon itu tidak berguna kepada saya, ini kan berbicara di dalam konstruk kita berpikir. Di dalam kita punya melihat, cara kita melihat. Selama saya masih melihat bahwa mamon itu bisa menolong saya, bahwa saya bisa menggunakan mamon itu untuk masuk kerajaan sorga, bahwa saya bisa menggunakan mamon itu untuk melayani Tuhan, maka tidak ada bagian saya di dalam kemah abadi. Ini sebenarnya kuncinya. Ini sebenarnya yang mau diperlihatkan Tuhan kepada mereka. Tapi selama orang-orang yang mendengar itu tidak pernah melihat, nah ini bagus. Selama mereka tidak pernah melihat apa itu kemah abadi, apa itu tabernakel Tuhan, maka mereka akan tetap mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Bahkan mereka membuat tabernakel mereka sendiri dengan mamon yang tidak jujur itu. Itu kan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita bahas tentang lembu emas itu. Selama tabernakel belum diberikan kepada mereka, mereka bangun lembu emas itu. Tapi kan Tuhan di satu sisi ingin memperlihatkan kepada mereka. Ya. Memperlihatkan bagaimana Tuhan justru mempunyai kemah yang abadi. Dan kita harus tahu ini. Dengan kata lain, kalau kita tidak melihat keunggulan kemah abadi ini daripada mamon ini, maka kita akan tetap merasa bahwa mamon ini lebih unggul.
Itulah sebabnya Tuhan katakan di ayat berikutnya di bawah, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Karena dia akan membandingkan dua tuan ini. Yang mana yang lebih unggul. Dan selama kita belum melihat Allah itu tanda kutipnya unggul, karena kita masih hidup dalam daging, maka kita akan tetap setia kepada mamon itu. Dari sini kalau kita mau melihat dia katakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, ini artinya dia tidak berbicara tentang manusia duniawi. Dia berbicara kepada orang yang sudah memiliki dua tuan. Gitu. Jadi bukan orang yang belum lahir baru. Karena orang yang lahir baru ini di awal-awalnya mereka tanda kutipnya memiliki dua tuan. Dia sudah menjadi manusia baru, tetapi segala mindset cara berpikir dia itu masih manusia lama, masih Mesir, masih Firaun yang menjadi andalan dia, masih Mesir, masih Firaun yang menjadi pola pikir di dalam diri dia. Ya. Ini sebenarnya yang Tuhan mau katakan. Sekali lagi, di sini Tuhan mengatakan kalau kita mau cerdik seperti bendahara itu, ya, seperti ya, bukan sama dengan bendahara itu. Tetapi seperti artinya kalau kita mau cerdik di dalam kerajaan Allah, kita harus bisa melihat bahwa kita tidak boleh mengandalkan mamon yang tidak jujur. Bahkan kita tidak boleh menjadi sahabat dari mamon yang tidak jujur itu. Karena begitulah pola pikir dan begitulah konstruk kita berpikir melihat di dalam kemah yang abadi itu. Nah, ini semua yang kemudian kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-14, ini bagus sekali. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Ternyata orang-orang yang melayani Tuhan itu justru di sini diperkenalkan oleh Lukas sebagai hamba-hamba uang itu. Mereka lah yang di mana Tuhan berkata. Mereka lah sebenarnya tujuan Tuhan memperlihatkan. Dan mereka mengerti perkataan Tuhan ini. Makanya mereka mencemooh Yesus. Sehingga lalu Yesus katakan dalam ayat 15, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Nah, kalau kita lihat di sini, Yesus sebenarnya sekali lagi saya katakan tadi, dia tidak berbicara tentang harta. Karena sekali lagi bukan harta tujuan dia berbicara. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15 ini, inilah tujuan Tuhan. Memperlihatkan apa yang ada di dalam hati manusia itu. Di dalam hati manusia inilah mamon bercokol. Dalam hati manusia inilah mamon itu ada. Di dalam hati manusia itulah bisa terjadi ada dua tuan. Di satu sisi kita sudah mempertuhankan Yesus, namun di sisi yang lain mamon masih menjadi tuan kita. Lalu kita akan tetap membandingkan bagaimana kita mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ini yang terjadi yang tadi dikatakan oleh Pak Him. Orang berpikir bagaimana dia mengelola harta itu sekalipun dengan yang tidak jujur, tetapi dalam rangka mengabdi kepada Allah. Dia berpikir dia bisa mengabdi kepada mamon, dan dalam konteks yang sama, dia bisa mengabdi kepada Allah. Bagaimana menyenangkan kedua tuannya ini? Ini yang terjadi di dalam kekristenan. Ini yang terjadi karena salah melihat makna daripada perkataan Yesus tentang ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang jujur. Karena di sini seakan-akan Yesus mengencourage kita untuk bersahabat dengan mamon yang tidak jujur. Itu kalau pola pikir kita Mesir. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bagaimana Mesir itu bisa dibawa masuk ke dalam Kanaan. Mereka tidak mau menanggalkan Mesir itu. Tapi bagaimana supaya Allah bisa bersahabat dengan Mesir. Dengan cara mereka mempersatukannya. Yang terjadi nanti kalau kita lihat lembu emas. Dan Allah memperlihatkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, merupakan kejijikan di hadapan Allah. Karena di sana diperlihatkan oleh Yesus bahwa jelas sekali perkataan ayat yang ke-13 ini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan ini bukan karena si orang atau si hamba ini tidak dapat mengabdi. Gitu ya. Bukan karena hambanya tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, hambanya mah demen-demen aja untuk senang-senang saja untuk bisa mengabdi kepada dua tuan. Saya punya Allah dan saya punya mamon. Bukankah itu menyenangkan bagi saya? Tetapi di sini dia mau perlihatkan tentang prinsip daripada tuannya. Tuannya yang nggak mau. Tuannya yang tidak bisa. Hambanya ini mengabdi kepada dua tuan.
Jadi bukan si hambanya yang tidak bisa. Di sini ini yang saya katakan tadi. Kadangkala Yesus memberikan perumpamaan itu, kita berpikir Tuhan sedang berbicara tentang kita, kemampuan kita, tapi justru Tuhan sedang memperlihatkan kontrasnya, dua natur. Jadi yang di sini bukan soal hambanya yang kontras, tapi tuannya yang kontras. Tidak bisa kamu bawa mamon itu ke dalam kerajaan Allah. Makanya dikatakan di sisi yang lain sebenarnya ayatnya ada yang kita sebut dengan mamon itu. Darah dan daging tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Itu sebenarnya mamon. Darah dan daging itu kan berbicara Adam itu. Kehidupan Adam itu, cara berpikir Adam itu tidak dapat kita bawa ke dalam Allah. Tidak dapat kita persatukan dengan Allah. Nah, di sisi yang lain Tuhan juga memperlihatkan bahwa cara berpikir ini itulah ibadah sebenarnya. Itulah ibadah. Nanti kita diskusikan lebih lanjut Pak John dalam diskusi seterusnya. Oke, thank you Pak. Baik. Oke, Pak Him, ada yang mau Bapak elaborate lagi? Oke. Ya, kalau saya sangat bersyukur Pak Yaya dapat menjelaskan luar biasa baiknya. Tapi dalam pemikiran saya nih Pak ya, mungkin benar atau salah, bahwa sebenarnya perumpamaan ini disampaikan kepada dua pihak, yang satu sudah dalam terang, yaitu para pemungut cukai, yang satu orang-orang Farisi yang dalam kegelapan. Jadi perumpamaan ini tentu aja punya makna untuk orang yang dalam terang, mengerti sepenuhnya, tapi orang yang dalam kegelapan tentu aja dia marah-marah gitu loh. Karena mereka hidup di dalam mamon itu. Kira-kira begitu Pak Yaya. Apa benar Pak Yaya? Karena ayat 14 dan 15 itu sudah membuktikan bahwa orang yang dalam kegelapan itu mendengar perumpamaan ini marah-marah. Sementara para pemungut cukai, mereka sungguh bahagia karena merasa sudah berubah hidup mereka. Begitu Pak Yaya. Terima kasih. Iya. Oke. Cukup. Saya cukup. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Oke. Terima kasih Pak Him. Iya Pak Jo. Dong. Silakan Bu Lani. Oke. Maksudnya itu Pak Yahya itu kan, tapi kok kenapa disuruh sih ikatlah dengan, maksudnya kayak ada menyuruh gitu. Iya. Maksudnya suruh kerjasama dengan mamon gitu. Baru belakangannya kan memang, maksudnya jadi memang sih sebenarnya kan artinya katanya Pak Yahya itu kan artinya kalau sudah mamon tidak bisa menyelamatkan, terus baru nanti baliknya ke Yesus gitu, istilahnya seperti itu kan. Iya. Maksudnya kenapa di pernyataan yang depan itu suruh mengikat dengan mamon gitu, maksudnya sebenarnya nggak perlu kayak gitu kan gitu maksudnya. Itu pasti ada sesuatu deh kayaknya, cuma saya belum ketemu itu. Gimana Pak? Karena memang kan orang-orang itu atau manusia duniawi kan pasti sudah naturnya mengikat dirinya dengan mamon. Sebenarnya nggak perlu disuruh. Cuman di sini ada tekanan yang Tuhan mau kasih tahu. Ikat aja kamu punya persahabatan dengan mamon. Sampai mamon itu tidak bisa menolong kamu. Baru kamu bisa diterima di abadi. Di situ kan orang berpikir bahwa memang selama ini dia mengikat persahabatan dia dengan mamon. Nggak perlu disuruh sebenarnya. Kita ini dari sejak lahir bawaannya memang sudah mamon. Nah itu benar. Iya, justru Tuhan sebenarnya kan nggak perlu suruh, tapi di sini ada tekanan. Karena sekarang kan Tuhan berbicara kepada orang yang punya dua tuan kan, ya. Orang yang berpikir dua gitu lah, yang mendua hati, orang yang punya mendua. Sekarang dia sudah punya Yesus, tetapi dia masih hidup dengan mamon. Dia sudah punya Mesias di depan mereka, tapi dia masih hidup dengan mamon. Ini kan orang-orang Farisi yang masih memungut-mungut uang itu tadi dikatakan hamba-hamba Tuhan. Nah Tuhan tanda kutipnya berkata gitu, ya udah lo bikin aja dosa terus sampai kamu tidak bisa bikin dosa lagi, baru kamu bisa masuk dalam kerajaan sorga. Seperti itu gitu loh. Kalau saya melihat ya, bukan berarti orang ini tidak bisa bikin dosa. Memang dia sukanya bikin dosa. Nah itu sama seperti yang tadi. Dia memang sukanya mamon, gitu. Terus Pak Yahya kalau misalnya ngomongin bahwa mamon itu yang tadi Pak Yahya bilang tuh pendeta-pendeta itu kan maksudnya punya dua tuan. Sebenarnya kita kan selama di dunia juga punya dua tuan kan, selama kita masih terikat oleh dunia kan namanya manusia masih darah dan daging kan,
masih seneng duit istilahnya gitu kan. Tapi di satu sisi kan kita juga percaya Tuhan Yesus, jadi kita nggak bisa full 100% bener-bener nggak sama mamon gitu. Jadi maksudnya itu garis tali benang merahnya itu sebenarnya susah dipisahkan gitu, ya Pak. Gini, dalam Alkitab itu suka disampaikan ada benda yang namanya dunia, ada pohon, ada orang, ada binatang, ya. Itu tanda kutipnya materi-materi dalam dunia. Lalu ada kehidupan yang disebut juga dunia. Kehidupan itu artinya cara berpikir, ya, cara melihat, cara menilai, itu dengan pola-pola Adam, pola-pola dunia yang disebutnya. Nah, kita ini ada dalam dunia. Kita ini manusia Allah, tubuh Kristus itu ada di dalam tanda kutipnya benda dunia ini. Dalam globe ini. Kita ini, anak-anak Tuhan ini masih memegang uang, yang benda-benda itu, masih memegang harta, masih mengelola harta, yang benda-benda itu. Tapi kehidupan kita, cara berpikir kita bukan duniawi. Jadi kita ada dalam Kristus bukan berarti tidak bisa mengelola benda-benda. Kenapa kita bisa mengelola benda-benda ini? Karena kita ada dalam dunia. Dunia yang punya benda-benda yang harus dikelola. Dunia yang dimana kita harus makan. Ya, dimana kita harus minum. Itu kan memerlukan pengelolaan untuk itu. Tetapi cara berpikirnya sekarang yang berbeda. Naturnya. Nah, ini yang kita harus bandingkan. Jadi bukan benda-bendanya yang salah, bukan bisnis itu yang salah, tapi cara berpikir, konstruk berpikir dalam melakukan bisnis itu apakah Kristus atau bukan. Dan ini tentu saja ya tidak ada sekolahnya, ya kan? Kalau sekolah bisnis ada, tapi sekolah pikiran Kristus nggak ada sekolah pikiran Kristus. Itu kan natur, bawaan kita, terbiasanya kita, dan itu kan pilihan kita. Ketika kita sudah dikasih lihat Kristus, kita mau tidak hidup menurut Kristus itu, atau kita tetap berpikir, kan sama saja Pak, mendatangkan uang kan, saya pakai aja yang mamon punya cara, toh uang juga yang penting. Kan uang itu saya buat bangun gereja Pak. Kan ini kan cara berpikir yang mamon itu sebenarnya, bukan Kristusnya. Nah, kalau kita melihat dengan Kristus, benda itu kita akan kelola dengan baik. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita kelola benda itu menurut Kristus, ya jangan pakai cara itu. Sebenarnya. Jadi yang tadi Bu Lani tanyakan ini sekarang bermasalah itu dalam hal natur, dalam hal kehidupan. Kita ini sudah punya kehidupan Kristus, yang satu punya kehidupan duniawi. Dan saya rasa kita tahu lah itu. Sejak dari kecil kita kan memang punya kehidupan duniawi. Sampai kita melihat ada hal-hal lain yang bertentangan dengan kehidupan duniawi itu. Dan kita tahu itu kehidupan Kristus. Oke. Iya, oke. Ya, jadi jadi itu tentang cara pola berpikir gitu ya, Pak. Iya. Itu kalau di dalam surat Paulus kan dikatakan pembaharuan pikiran. Perlu kan pembaharuan pikiran? Kenapa perlu pembaharuan pikiran? Berarti ada pikiran lama dan ada pikiran baru. Gitu. Jadi bukan strategi yang baru, tapi pemikiran yang baru, mindset yang baru. Oke, Pak. Thank you ya. Thank you, Pak. Baik. Ya, Pak Jeremy silakan Pak. Ya, Pak, ini yang menggambarkan dua Tuhan itu menggambarkan dua penguasa, Pak. Iya. Yang di ayat 15 yang Allah mengetahui isi hatimu. Apakah dua Tuhan itu siapa penguasa dalam hati kita? Dua Tuhan itu, Pak. Betul. Dan dua Tuhan itu kan terjadi bagi mereka yang sudah punya Kristus, Pak. Iya. Karena Tuhan yang satu kan Kristus. Nah, bagi mereka yang belum punya Kristus, Tuhannya cuma satu, kan? Iya. Jadi artinya siapa yang menguasai hati kita ya, Pak? Dua Tuhan itu ya? Iya, dua-duanya penguasa. Cuman kita ini memihaknya kemana? Iya, Pak ya. Ya. Oke, clear Pak. Thank you Pak ya. Thank you Pak Jo. Oke, Pak Jeremy. Ya, silakan Pak Tony. Iya, luar biasa. Iya, kalau sepintas baca itu ayat memang sulit untuk bisa dimengerti, Pak, secara logika manusia yang tadi manusia lama ya, manusia daging itu, karena seperti tadi Ibu Lani tanya, itu kok disuruh gitu loh. Iya. Padahal ketika Pak Yahya masuk lebih dalam lagi, lebih kedalaman yang luar biasa, saya langsung kok nyambung ke ayat yang ini, Pak. Ini kayaknya sama, apa tuh, tadi elaborate tadi itu, tantangan Tuhan ya seperti yang dia katakan, siapa yang hendak menyelamatkan diri, dia akan kehilangan nyawanya. Justru ketika siapa yang kehilangan nyawanya,
Nah, baru bisa memperoleh hidup. Iya. Di situ kayaknya Ya, itu yang tadi kita bilang, Tuhan tuh sering bicara mengkontraskan. Jadi dia sering kasih kontras. Cuman kita kan nggak terbiasa. Kita kan nggak terbiasa. Iya. Kita kan biasanya itu linier. Jadi kalau tadi disuruh, ya harusnya disuruh dong Pak. Kan gitu kan, itu kan linier. Iya, ngikutin dong gitu Ngikutin, itu linier. Jadi sejalan begitu. Padahal disuruh supaya enggak. Gitu. Iya. Itu kan ada tuh. Iya, kedua gini, mungkin Tuhan juga memang kembali kepada dia tidak pernah memaksa. Itu pilih sendiri gitu loh, pilih yang mana gitu loh. Iya. Ya kan? Mau memilih menyelamatkan diri dengan kekuatanmu untuk mencapai surga dengan kekuatanmu dengan segala amal baktimu. Silakan, kalau bisa capai silakan. Iya. Tapi justru kamu akan kehilangan nyawamu kalau kamu dengan cara itu. Iya. Karena dia sudah menyediakan jalan, akulah jalan. Kalau mau lewat aku gitu. Tapi manusia ngeyel, yang mudah malah nggak mau. Dia bilang itu mudah amat, saya mau yang susah, pakai ayam hitam segala macam ya kan. Ayam hitam pengalaman ya Pak. biasa banyak berguru sampai gitu kan, mereka ke pedalaman untuk supaya bisa hidup betul-betul terpisah dari dunia dengan segala cara paranormal, orang pintar segala macam kan banyak itu. Nah, salah satu yang seperti saya lihat tadi itu, kenapa Tuhan seolah memberikan pilihan? Ya kamu ikatkan diri dengan mamon silakan. Sampai satu saat kamu merasa nyaho atau kapuk, mungkin saat itu kamu akan cari Tuhan gitu loh. Jadi saya lihat sama di situ, itu arti dari perumpamaan itu dengan penawaran yang Tuhan pernah berikan kepada manusia. Kalau kamu ingin menyelamatkan diri, maka akan kehilangan nyawamu. Tapi siapa yang rela kehilangan nyawanya karena aku, justru akan memperoleh hidup. Saya rasa itu menyederhanakan dari perumpamaan tadi yang saya tangkapnya, Pak. Iya. Benar nggak, Pak? Benar, saya setuju dengan itu. Oke, jadi nyambung. Makasih Pak JK. Lanjut Pak Jo, itu aja. Oke. Thank you Pak Tony. Sebenarnya kisah Mamon ini kita juga pernah bahas waktu orang kaya itu yang datang pada Tuhan bertanya tentang perbuatan apa yang dapat saya lakukan supaya bisa memperoleh hidup yang kekal, ya kan? Nah, waktu disinggung hartanya, disuruh jual, dia nggak mau, kan itu sahabat saya. Itu kan masih menolong saya. Kalau Tuhan bilang kan jual itu. Nah, dia kehilangan Tuhan selama hartanya itu masih banyak, tanda kutipnya ya. Selama dia masih merasa dia orang kaya, dia nggak akan dapatkan hidup yang kekal. Sama seperti itu. Bukan hanya lihat orang kaya, Pak, karena merasa itulah hidup dia, gitu ya kan? Iya. Itu makanya kehidupan Tuhan, dia, gitu. Makanya Tuhan dan Rasul-Rasul itu sering mengaitkan mamon ini dengan kekayaan, Pak. Karena bukan berarti Tuhan anti orang kaya, bukan berarti Tuhan nggak mau orang kaya masuk surga, bukan itu. Tapi kekayaan ini itu yang menjadi kenyamanan bagi orang itu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Ya. Bahkan kalau disuruh pilih antara dua itu dan sudah terbukti anak muda itu, mereka akan memilih kekayaan, bukan memilih hidup yang kekal. Ini memang kecenderungan manusia, ya. Makanya perkataan kamu harus mati itu bagus sekali. Itu sebenarnya lari ke situ kan. Ya. Kedua, Pak, saya lihat kan Tuhan yang tahu bahwa ketika manusia tunduk kepada Mammon, tanpa sadar manusia sudah memperbudakkan diri kepada Mammon itu, gitu kan? Diperbudak itu, dia nggak sadar, tapi Tuhan sadar. Tapi sampai manusia itu sadar ya butuh proses, memang sampai mentok, udah nggak bisa nolong lagi, baru tahu yang bisa nolong saya cuma Tuhan. Gitu. Ya, cuman kan kalau dia masih sadar, kalau kita lihat kisah bangsa Israel, ada satu titik yang ya ternyata Tuhan itu ada batasnya sabarnya. Kan orang suka bilang kan Tuhan nggak ada batas sabarnya. Ternyata kalau kita lihat bangsa Israel, mereka tidak mau masuk Kanaan, itu batasnya Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan tidak ada batas sabarnya. Iya. Kalau kita lihat contoh-contohnya ada kebatasan. Satu titik balik orang nggak bisa berbalik ya manusia. Iya, ada satu titik balik yang dia tidak bisa. Karena memang sudah tidak sesuai dengan natur Kristus. Ya. Iya. Thank you Pak. Lanjut Pak Jo. Oke, baik Pak Tony. Saya mau ke Pak Aryadi lewat chat.
dari Pak Riyadi begini, apakah bisa dikatakan bahwa perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini, Tuhan sedang memuji daya juang orang-orang di dunia? Dan dalam case itu, Tuhan juga sedang mengencourage orang-orang dalam terang, bahwa daya juang seperti ini juga harus ada dalam anak-anak terang. Ya, prinsipnya benar. Itu benar yang dikatakan oleh Pak Riyadi. Jadi dia bisa kasih lihat bahwa pola dalam dunia ini mereka terus berusaha, ya kan? Atau ketoklah maka kamu akan mendapatkan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketok maka pintu akan dibukakan. Jadi sama dengan dalam kerajaan Allah juga seperti itu. Jadi ketika kita dibukakan oleh Tuhan, jangan berhenti di situ. Orang-orang yang berhenti di situ itu yang gampang terhilang. Tetapi ketika kita dibukakan A, maju lagi. Bukakan lagi A, maju lagi. Bukakan B, maju terus. Itu kan perjalanan sebenarnya. Dan memang begitulah kehidupan dalam Kristus, perjalanan di mana kita diperlihatkan kehidupan yang baru yang menuntut pembaharuan pikiran. Ya. Oke, Pak. Ya, thank you, Pak. Thank Jadi you. itu ini ya, Pak ya. Sama dengan ayat di Perjanjian Baru itu, intinya kehidupan kita, Yesus yang bilang harus lebih baik dari kehidupan orang agamawi, seperti itu ya, Pak ya. Iya. Thank you, Pak. Oke, Pak Riyadi. Agusti, Iya, bagus. Iya, Pak JK, pertobatan manusia, perubahan natur itu juga inisiatif Allah, ada peran Allah di situ ya, Pak ya. Jadi tidak begitu saja si manusia daging ini tiba-tiba punya kesadaran ke dalam penderitaannya karena di daging itu kemudian dia bertobat. Artinya ada peran Tuhan yang satunya lagi yaitu Tuhan itu sendiri yang kemudian menyadarkan itu. Iya, benar. Itu benar. Itu kan yang ada di dalam perjalanan bangsa Israel. Tapi sekali lagi kita melihat dari perjalanan bangsa Israel ini, peran Tuhan di situ bukan menyetujui dagingnya. Jadi peran Tuhan itu bukan menyetujui daging, bukan hanya berperang melawan daging, tidak. Tapi peran Tuhan di sini yang kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa itu memperkenalkan hidup yang baru. Itu peran Tuhan. Jadi Tuhan bukan akan membela kita punya kebutuhan daging. Bukan, dia membela kita yang hidup dalam dia, ya, dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Iya, itu betul. Tapi bukan kebutuhan daging saya, bukan kehidupan daging saya yang dia bela. Justru kehidupan daging saya itu permusuhan dengan Tuhan. Ini yang kita harus hati-hati di dalam perjalanan kita. Kadang-kala kita ikut Tuhan supaya kehidupan daging saya ini dijaga. Ya, selama kita masih berpikir saya butuh A, butuh B, butuh C untuk kehidupan daging saya, Tuhan tidak sediakan hal itu. Kenapa saya katakan Tuhan tidak sediakan? Karena gambarannya, dia kasih lihat di dalam perjalanan bangsa Israel itu. Ketika bangsa Israel berbuat tanda kutipnya memanifestasikan daging itu, Tuhan langsung marah. Nggak ada Tuhan bilang, aduh nah kamu kan masih kecil, nah oke lah saya paham lah, kamu jatuh nggak apa-apa, saya angkat lagi. Nggak ada seperti itu. Kita kan bahas kemarin itu. Waktu mereka sembah lembu emas, memangnya Tuhan bermurah hati. Oke lah, ini kan baru lembu emas ini, nggak apa-apa, saya ampuni kami. Emang dia begitu? Kan enggak. Dia bunuh itu orang semua. Yang berpihak pada Tuhan, yang berbalik kepada Tuhan, yang bertobat pada Tuhan, itu yang dia mau terima untuk mereka berjalan. Tapi bagi mereka yang mau bertahan dengan hal itu, kan sikap Tuhan jelas sekali. Jadi Tuhan di dalam perjalanan di dalam bangsa Israel, kalau kita bahas lagi, itu yang Paulus katakan, dia musuh daripada kedagingan itu yang diperlihatkan Tuhan. Permusuhan terhadap daging. Roh dan daging kan tidak bisa bersatu karena mereka kan bermusuhan. Roma 8 itu kan ada. Roma 8, Galatia 5, itu membahas semua itu tentang permusuhan itu. Jadi disinilah kita harus hati-hati. Saya malah berpikir bahwa orang yang tetap bertahan dengan kedagingan itu atau dengan mamon itu, kemungkinan dia bukan punya dua Tuhan. Karena dia belum bisa membedakan antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang satunya lagi. Dia bisa saja memang belum pernah lahir baru. Tapi perumpamaan yang tadi diberikan itu diberikan kepada orang-orang Israel. Yang kita tahu Israel itu adalah umat Allah. Oke, Pak. Oke, Pak. Baik. Terima kasih, Pak JK. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Gusti. Pak Rikar mungkin, silakan Pak Rikar. Buat saya ini membuka banget ya Pak. Pak JK, terima kasih untuk pencerahannya. Karena sebelumnya ya seperti Pak JK bilang, memang
pengetahuan saya di ayat ini ya sebatas dari pengetahuan di gereja itu. Dan sekarang setelah dibukakan, buyar semua itu, Pak. Apalagi yang ayat 13 itu ya, yang tentang dua tuan itu ya. Sebelumnya saya mikirin menceritakan tentang saya. Ternyata dua tuan itu yang Tuhan Yesus itu sama yang satu lagi yang dunia itu. Seperti itu. Jadi ya karena saya suka bertanya-tanya ya dalam kedagingan itu, dalam setiap pekerjaan itu, karena mikirin saya itu di ayatnya itu, jadi saya pikir saya nggak boleh nih, saya udah bersama Tuhan yang ini, bos yang ini di pekerjaan, di dunia itu, di daging itu, saya nggak bisa. Nah itulah Pak, semua berpikirnya seperti itu, dunia banget. Sama satu lagi yang seperti yang Ibu Ito Eva bilang itu juga soal pekerjaan ya, misalnya kalau soal kayak dalam hidup ini kita bagi waktunya gimana nih, kadang kita pikir ada cerita dari saudara gitu, wah dia sibuk banget tuh kerjanya, cari duit terus, diberkati terus, tapi saya bilang itu oke, dia diberkati terus, tapi dia ada waktu nggak ya punya waktu nggak untuk mengembangkan dirinya yang Tuhan berikan itu. Kalau memang dia sudah di dalam Christ in you ya, Christ in me begitu ya. Makanya saya juga masih bertanya-tanya tuh kemarin-kemarin tuh. Tapi sekarang memang saya ya atau kita mungkin harus lebih, daging itu harus benar-benar dipunahin banget lah dalam pikiran ini, karena kalau setiap hari bergejolak terus Pak, mungkin lama-lama bisa jadi orang aneh nih Pak kalau begitu. Karena ya ini semakin dibukakan, semakin ayatnya terang benderang, ngerti arahnya kemana. Ya ini ya mudah-mudahan next step-nya itu harus lebih baik lagi. Jadi benar-benar bisa lebih fokus lah untuk Tuhan itu. Berarti Pak, kalau untuk kayak seperti orang yang mengejar kekayaan itu kan nggak masalah kan, orang mengejar kekayaan itu kan nggak masalah. Cuma balik lagi ke yang Matius itu ya Pak, ketoklah carilah dahulu itu ya Pak, itu intinya ya Pak dari semuanya itu ya. Intinya sebenarnya di mana hatimu berada, di mana hartamu, di situ hatimu. Iya. Karena bukan soal mengejar atau tidak mengejar kekayaan. Sekarang bagaimana hati kita itu yang terpenting. Allah tidak berbicara soal kekayaan, karena itu kan mamon, punya pola pikir dalam dunia. Ya. Allah sedang membicarakan tentang hati kita. Hati kita ini bagaimana? Karena kekayaan kita itu ada dalam hati ini. Harta yang terpendam, Kristus itu. Kristus itu kan harta kita. Kalau memang harta kita ada dalam Kristus, nah hati kita ada di situ. Tapi kalau hati kita ada di dalam kekayaan, maka itu dia menjadi harta kita, Pak. Nah, hati kita ada di situ, gitu ya. Ya, harta kita ada di situ, hati kita di situ. Jadi sekali lagi dia katakan, kalau saya lihat memang bagus sekali. Tuhan coba menggiring pendengar-pendengarnya itu untuk melihat ini urusannya hati. Cuman kalau orang tidak melihat hal itu kan dia berbicara ini urusannya harta. Kan gitu. Ya, nah, di sisi yang lain tadi kan Pak Rigar katakan kalau kita lihat di dalam kekristenan bahkan ada orang yang menganggap uang itu dosa. Mengejar kekayaan itu dosa karena memang ada ayat-ayat yang berkata seakan-akan mereka yang mengejar itu tanda kutipnya dosa padahal bukan dosa. Nah, ayat itu berbicara tentang yang mengejar kekayaan itu jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Bagi orang yang sudah hatinya Kristus, harta itu justru dapat dia pergunakan untuk keberadaan dia, ya sekali lagi, itu kan benda mati yang dapat dia kelola. Jadi hati, di sini kuncinya hati. Mengejar bukan mengejar kekayaan, tapi kekayaan itu perlu. Harta-harta itu perlu, karena kita berada dalam dunia, Pak. Saya nggak bilang harus kaya ya, tapi ini kan bicara harta. Ya. Tapi yang begitu di dalam Kristus, itu nothing. Karena Tuhan udah bilang kan, hal-hal itu, kalau kamu cari dahulu kerajaan Allah, pasti akan diberikan, akan ditambahkan. Ini prinsipnya.
Tapi selama kita belum mengenal kerajaan Allah, belum kita hidup dalam kerajaan Allah, kita nggak akan bisa melihat realita kehidupan dalam Allah itu ternyata Allah cukupi semuanya. Coba lihat begini aja, sederhana. Pernahkah di dalam tulisan-tulisan rasul-rasul yang ada di dalam Alkitab itu tanda kutipnya? Apakah dia nabi-nabi, apakah dia rasul-rasul, mereka hidup meminta-minta. Ada nggak? Ada nggak orang-orang dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang berkekurangan dalam kebutuhan dunia mereka? Nggak ada kan? Kalau kita melihat itu, tanda kutipnya para orang-orang kudus Allah itu meminta-minta, bahkan kan ada ayatnya. Itu kan semua terlihat tuh bagaimana Tuhan ikut campur tangan dengan orang-orang yang mau hidup dalam kekudusan, orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah itu. Tuhan kita bukan kayak manusia yang lupa. Dia justru mau kita hidup dalam kerajaan Allah semua. Dia justru mau kita jangan pikirkan dunia itu. Masa terus ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, dia nggak jaga kita sampai kita harus berpikir tentang dunia? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Jadi sekali lagi jangan hubungkan dengan harta kalau menurut saya. Dalam arti ini benda ya, dalam arti ini benda. Ini berbicara daging, kehidupan daging. Ini bicara natur di dalamnya. Hati, kuncinya ada pada hati. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi simpulannya mindsetnya harus harta ini ya. Harta surgawi. Harta surgawi, bukan harta dunia. Karena dalam gereja kan kamu akan ditambahkan hartanya harta di dunia. Makanya kita enggak perlu bicara tentang harus dikasih lihat setannya. Dari manifestasi berpikirnya, kita tahu siapa di belakangnya. Gitu, Pak. Kita enggak harus kasih lihat nih mukanya setan nih, begini lihat nih, pendetanya nih berubah jadi setan nih. Bukan begitu kan, kita kasih lihat baru orang percaya, oh iya setan ya. Enggak, tapi kalau ketika kita bisa melihat pikiran-pikiran Kristus dibukakan pada kita bisa tahu pikiran mana yang dimanifestasikan itu. Disitulah kita tahu roh yang ada di belakangnya. Gitu, Pak. Mantap, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak JK. Thank you. Baik, Pak Rika. Baik, saya mau bacakan pertanyaan Pak Aryadi ya. Satu lagi, Pak, pertanyaan dalam situasi bendahara yang tidak jujur ini, menggambarkan bahwa si bendahara itu sedang dalam kesulitan. Dalam situasi saat ini, banyak orang sedang menghadapi kesulitan. Pertanyaannya, doa seperti apa yang diperkenankan, doa seperti apa yang berkenan oleh Tuhan? Apakah doa seperti yang Tuhan Yesus doakan seperti dalam Matius 26 ayat 39? Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya, doa minta pertolongan boleh, tapi semua dikembalikan ke Tuhan, terserah mau dikabulkan atau tidak. Apakah seperti itu? Berarti kan doanya datang dari pikiran kita kan. Datang dari pikiran duniawi itu. Doa yang berkenan itu adalah doa yang sesuai dengan iman. Dengan Kristus yang diungkapkan. Kristus yang diungkapkan itu, kemudian kita sampaikan kepada Allah, itu dia berkenan. Di luar itu enggak. Pikiran manusia tidak mendapatkan tempat dalam hati Allah. Soal kebutuhan saya misalnya, apakah itu duniawi? Ya, tergantung. Konsep berpikirnya dari mana? Apakah itu pikiran Kristus atau bukan? Karena sama-sama misalnya kita berpikir, ya kan? Sama-sama orang ini, yang satu dia berdoa karena dia punya kebutuhan makan, yang satu yang dalam Kristus, dia juga berdoa karena dia perlu kebutuhan makan. Sama dong, ya kan? Tapi kan ini sebenarnya doa yang waktu mereka panjatkan, itu kan datang dari sumbernya siapa nih? Yang dia lihat siapa nih? Yang dia lihat. Ini yang penting. Bangsa Israel, mereka perlu makan. Makanya mereka berteriak, berikan kamu makan. Seperti mereka berteriak di Mesir. Itu yang mereka coba lakukan terhadap Allah. Allah tetap juga memelihara. Allah juga sediakan. Tapi yang diberikan kan Kristus. Yang diberikan mana itu kan Kristus. Bukan sesuai dengan mereka punya mau loh. Makanya mereka bersungut-sungut lama-kelamaan waktu mana doang. Kok mana doang sih roti terus tiap hari? Minta daging, dia kasih burung puyuh. Daging burung dia kasih. Ya kan? Ya, jadi Tuhan tetap pelihara kalau soal pemeliharaan. Cuman yang waktu dia berikan pada kita itu dia berikan Kristus. Nah, sekarang pertanyaan saya,
Waktu kita berteriak, Tuhan berikan makan. Nah, dalamnya itu siapa yang bergerak? Mesir atau Kristus? Apakah pada saat kita berteriak, Tuhan berikan makan, sama seperti pikiran kita di Mesir? Ataukah Tuhan berikan saya Kristus? Itu yang artinya bagaimana saya tahu itu Kristus ketika kita sudah melihat realita-realita Kristus itu. Bagaimana doa yang kita naikkan sesuai dengan iman. Iman sekali lagi itu iman itu apa? Iman itu Kristus yang diungkapkan pada kita. Kita melihat dia begini. Seperti yang saya sering katakan lah, kalau kita pernah melihat bagaimana Kristus itu memelihara, melindungi, doa-doa kita pun sederhana di hadapan Allah. Sebagaimana kita pahami, saya kan tubuh Kristus, Tuhan. Saya kalau saya nggak diberikan makan, masa saya jadi pengemis, Tuhan? Bukankah itu mempermalukan Tuhan? Itu kan dilakukan oleh Musa. Masa kau mau bunuh itu bangsa Israel? Apa kata orang nanti? Jadi Musa memperlihatkan pikiran Kristus yang dia sampaikan kepada Allah. Bukankah engkau menyelamatkan mereka masa dalam perjalanan engkau membunuh mereka? Gitu loh. Jadi ini kembali kepada Kristus gitu loh. Ini kalau menurut saya hebat loh Musa itu. Dia bisa berhadapan dengan Allah dengan pikiran Allah. Itu yang hebat. Jadi seharusnya doa kita, persekutuan kita dengan Allah itu, coba gunakan pikiran Kristus itu. Mulai melatih. Oh, Allah melihat seperti ini. Itu yang kita sampaikan kepada Allah. Karena Allah sukanya itu. Karena Allah hanya bisa bersekutu. Bapa itu hanya bisa bersekutu dengan Kristus. Dengan Adam dimatiin sama dia. Jadi nggak bisa bersekutu dengan, apalagi cara berpikir. Nah, di situ kan kita bisa melihat, kalau kita punya konstruk berpikir itu masih adamik, nggak masuk. Kamu ngomong apa sih? Paling begitu. Kalau kita ngomong sama orang yang nggak nyambung, istilahnya kan begitu kan. Kamu ngomong apa sih? Dia ngomong nih ayat firman Tuhan, dia bahas gini. Yesus sudah datang gini, tahun 70 gini. Kita nanti kamu ngomong apa? Tapi teorinya bagus. Gitu. Ya, itu teologi ya. Karena tidak nyambung. Nah, begitu pula Allah. Yang nyambung dengan Bapa itu pikiran Kristus. Karena hanya Bapa yang mengenal anak dan hanya anak yang mengenal Bapa. Adam kenal nggak? Enggak. Adam malah mau jadi saingannya. Dan kita tahu Taman Eden kisahnya. Jadi doa yang benar itu adalah doa yang disampaikan dengan iman. Sekali lagi, iman ini penting sekali kita ketahui. Di gereja-gereja justru kita bisa melihat bahwa mereka tidak mengenal Kristus karena iman yang mereka jabarkan itu justru adalah pikiran manusia. Ya kan? Percaya dengan sungguh-sungguh. Saya udah percaya dengan sungguh-sungguh, Pak. Saya nggak dapat anak. Kamu mungkin ada yang kurang. Coba kamu ingat-ingat, nenek moyang kamu dulu penyembah berhala, bukan? Coba kamu ingat-ingat, jangan-jangan dahulu kamu ada patung di sana, ada sih. Dicari aja. Yang namanya manusia, apa sih yang nggak ada yang kurang? Ini namanya manusia, pasti ada yang kurang. Korek sana kurang. Pak, ini kurang nih, Pak. Oke, mari kita doakan. Pak, saya udah sungguh-sungguh belum diberkati. Bapak kan udah doa juga, belum juga. Jangan-jangan kamu ada dosa. Ada aja dikali. Nah, kalau dia sendiri tidak bisa melihat realita Kristus, maka tentu saja orang yang mengikuti dia pun juga tidak akan bisa berdoa sesuai dengan iman. Jadi sekali lagi Pak, doa dengan iman itu yang menjadi kuncinya. Ya. Dengan kata lain, kalau kita mau doa kita tanda kutipnya dijawab, tahulah iman itu. Kalau enggak, percuma. Ya, berarti doa konfirmasi ya Pak ya, yang diperlihatkan oleh Musa itu bahwa konfirmasi yang Tuhan sudah perlihatkan kepada Musa, itulah yang didoakan melalui pemahaman yang sudah Musa dapatkan itu ya Pak ya? Iya, itu dahsyat. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita lihat, Musa cuma menyampaikan apa yang Allah punya pikiran. Ya. Oke Pak. Dahsyat loh. Kalau kita ingat lagi, Musa kok bisa ya? Tanda kutipnya berdebat dengan Allah ya. Abraham juga seperti itu. Jadi bukan berdebat dalam arti negatif ya, artinya bisa berdialog. Dan Allah tanda kutipnya bisa nyerah. Ya kan? Yang tadinya dia musuh malaikat aja, udahlah malaikat saya aja lah. Akhirnya tahu bisa berubah. Disitulah kita bisa melihat bagaimana hati Allah itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Oke, Pak. Thank you. Oke. Ibu Inge, silakan Ibu. Pak Yahya sebenarnya sudah jelas sekali. Cuma saya melihat yang kebanyakan saya terima pengajaran,
yang Lukas 16 ayat 9 itu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi sepertinya sindiran gitu, bahwa kalau kita bersahabat secara berlebihan dengan mamon yang tidak jujur, dengan dunia, maka pada satu saat akan ketahuan, kepentok juga, karena landasannya nggak kuat, badai datang, rumahnya rubuh. Jadi udah nengok kanan, kiri, atas, bawah semua ke tempat lain, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan siapapun, uang sendiri juga, itu kemana-mana udah nggak bisa lari lagi. Nah akhirnya kan satu-satunya jalan berharap pada Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan. Hanya itu yang dapat memberikan damai sejahtera dan rasa kemenangan walaupun di dalam badai. Jadi itu yang akan diterima maksudnya dalam kemah abadi. Apakah begitu? Jadi artinya ini setelah tidak bisa lagi apa-apa, ya sebenarnya hanya Tuhan saja yang sandaran kita, andalan kita, tempat kita bersandar, dan itu ada di dalam, sebenarnya ada di dalam kita, dan kita tidak boleh melihat-lihat mamon-mamon yang lain. Demikian Pak Yahya. Iya, tadi ada satu kata bagus yang Ibu Inga sampaikan tentang sindiran. Memang begitulah kelihatannya. Jadi kalimat itu dapat kita katakan semacam sindiran. Ya. Dan sebenarnya kalimat itu pun sebenarnya seperti yang Ibu Inga katakan, bahwa ternyata mamon pun tidak bisa membawa kita ke dalam kemah abadi. Ya kan? Jadi mengusahakan hidup kita ini dengan mamon, tadi Ibu juga bagus tuh. Akan ada masanya ketika kita melihat ternyata mamon itu tidak bisa menolong kita. Dan itu kan yang dialami oleh satu lagi perumpamaan yang Yesus katakan tentang satu orang di dalam Lukas 12, seorang kaya juga. Di sini bagus juga. Jadi prinsip-prinsip ini Tuhan sebenarnya jabarkan dalam beberapa perumpamaan. Di dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-16, di sini kalau kita lihat ya. Dikasih lihat tentang adanya orang kaya yang punya tanah berlimpah-limpah hasilnya. Lalu dia bilang, apa yang harus aku perbuat? Aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu dia bilang, aku akan merombak lumbung-lumbung, mendirikan lebih besar, menyimpan dalamnya, dan seterusnya. Lalu dia katakan sudah ayat ke-19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, tenanglah, ya kan? Kamu punya banyak harta, tertimbun, bisa beristirahat, makan, minum. Ini pola pikir mamon. Ini dia ya. Bisa hidup bersenang-senang. Lalu Tuhan katakan, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Nah, apakah sekarang pertanyaannya harta-harta ini dapat menolong dia? Itu dia kayak tadi. Jadi dia mengikat, dia terlibat dalam harta-harta itu materialisme itu. Ya. Dia tidak melihat bahwa hidup dia itu, tanda kutipnya hanya sementara. Nah, Tuhan bilang, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan dan untuk siapakah itu nanti? Ternyata harta itu, mamon itu, pola berpikir seperti itu tidak bisa menjamin hidupnya. Lalu terjadilah, Tuhan simpulkan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya. Jadi kata kaya di sini sekali lagi bukan soal harta di hadapan Allah, tapi kehidupan Kristus. Itu. Kita pun semua saya rasa sudah punya pengalaman lah dengan harta itu, bahwa dia tidak bisa menolong kita. Seberapa yang kita punya, toh juga habis juga. Dan banyak sekali ayat-ayat yang Tuhan selalu kaitkan soal harta. Sekali lagi saya katakan bukan berarti Tuhan tidak mau orang kaya. Tidak ada hubungannya dengan benda. Dia memperlihatkan tentang cara berpikir, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kalau kita tidak mau mencari kerajaan Allah itu, maka kita akan binasa. Sebenarnya perkataan tentang carilah dahulu kerajaan Allah itu juga salah satu perkataan yang jelas kan, bahwa itu dulu yang harus didahulukan. Dan kerajaan Allah itu sekali lagi adalah berbicara tentang natur, dan natur itu akan terungkapkan melalui cara kita berpikir.
lalu baru dalam perbuatan. Artinya, bagi kita yang sudah dalam Kristus, natur itu, Kristus itu akan diungkapkan. Tapi kalau kita tidak melakukan pembaharuan pikiran terhadap dan mengikuti kehidupan yang baru yang diungkapkan itu, maka kita pun akan tetap binasa. Karena bukan karena kita tidak punya Kristus, tapi pikiran kita tidak hidup sesuai dengan Kristus. Ya, Bu Inge, thank you ya. Terima kasih Pak Yaya. Oke, Ibu. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, Pak Jo. Ya, silakan, Dok. Ya, setelah kita mengenal tentang nature lama, nature baru, nature Kristus, nature manusia, itu membuat semua wawasan firman Tuhan ini jadi terbuka. Ya. Ada apa mengenal tentang iman. Jadi buat saya semua manusia duniawi itu awalnya naturnya kan dusta. Dusta itu kan bersifat tidak jujur. Pasti hidupnya mengikatkan diri kepada mamon. Mamon lah jadi suatu kebutuhan untuk hidup. Orang mengejar mamon untuk hidup awal manusia lama itu. Nah setelah terima Kristus, itu yang membedakan bahwa imannya mulai timbul iman memperlihatkan bahwa Yesuslah adalah hidup kekal. Nah manusia awalnya masih mengandalkan mamon. Bagaimana untuk bisa hidup kekal walaupun sudah terima Yesus, masih belum bisa membedakan antara roh dengan daging. Ya. Itu dia yang saya lihat ya. Jadi dari mamon pindah ke iman. Iya. Dari mamon pindah ke iman setelah terima Kristus. Nah, manusia lama masih mengandalkan mamon untuk hidupnya. Nah, tapi pada satu saat yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 9, dikatakan persahabatan dengan mamon saat mamon itu tidak lagi bisa membantu kita untuk masuk ke kehidupan kekal, mulai dia tanggalkan mamon itu. Dan disitulah mulai dia melihat hidup. Jadi saya lihat di sini ini perjalanan perubahan itu nyata sekali gitu kan. Jadi setelah percaya iman itu memperlihatkan hidup yang kekal di dalam Yesus, tapi pola pikirnya masih manusia duniawi. Maka itu pembaharuan pikiran itu penting gitu kan. Kita terima Kristus tapi tidak ada pembaharuan pikiran, nggak ada gunanya gitu. Nggak sejalan nanti, tetap manusia duniawi aja gitu. Maka itu ya, istilah perumpamaan ini bagus sekali ternyata. Iya. Gitu kan? Maka Yesus kata ikatlah persahabatan dengan mamon dulu sampai mamon tidak lagi dapat menolong kamu. Lukas 16 itu ayat 9. Jadi inilah kehidupan kita saat ini. Jadi setelah mamon itu ternyata nggak bisa menolong lagi yang andalan manusia mulai mengandalkan iman. Oh, terjadi pembaharuan pikiran. Jadi intinya di pembaharuan pikiran. Menurut saya sih. Nah itu aja. Oke. Ya, saya juga melihatnya begini, Dok. Jadi Lukas 16 ini ada dua versi. Dua versinya begini. Satu, pembicaraan kepada murid-muridnya, Yesus kepada murid-muridnya. Yang kedua adalah pembicaraan Yesus kepada orang Farisi. Nah, apa yang disampaikan kepada murid-muridnya itu didengar oleh orang Farisi. Apa yang didengar oleh orang Farisi itu mereka mencemooh Yesus. Nah, ketika mereka tertangkap basah mencemooh Yesus itu disikat. Ya. Disikat yang apa yang tadi dokter bilang itu. Tapi ini menurut saya berlaku untuk general, Pak. Iya, betul. General, betul. Untuk orang Farisi aja saat itu. Tapi saat ini perumpamaan ini berlaku untuk general. Betul. Orang percaya saat ini gitu. Ya, terutama di ayat 15 itu. Iya. Allah mengetahui hatimu. Itu kan hipokrasi. Hipokrasi apa? Hipokrit yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi itu. Ya, ya. Mereka pikir mereka udah oke gitu kan. Ternyata Allah tahu isi hatimu. Ya, semua manusia awalnya kan begitu. Manusia dunia sama dengan manusia dusta kan. Dusta itu kan nature kita, maka itu hubungannya dengan mamon erat sekali gitu kan. Iya. Ya. Jadi manusia selalu mengandalkan mamon. Sampai saat ini pun kan kelihatan banget. Orang buktinya memperkaya diri, ternyata terus akhirnya ujungnya bangun gereja, bangun tempat security, bisa membayar Tuhan gitu. Dengan membayar
membangun istilah gitu. Nah itulah saya pikir orang masih mengaitkan diri sama mamon gitu loh. Makanya ikatkan dirimu pada mamon. Pada saat mamon itu tidak, pada saat mereka bisa melihat hidup kekal itu ternyata bukan mamon, yang dia sudah usahakan sampai dengan jerih payah, ternyata hidup kekal itu Kristus. Nah mulai dia tanggalkan Kristus, makanya dia dapat masukin kemah yang baru gitu. Iya. Itu bagus. Tapi perjalanannya sederhana, kita bisa sederhanakan gitu. Ya. Apa Pak ya? Gimana tuh Pak? Iya, itu udah benar. Jadi selama dia tidak melihat dia perlu hidup yang lain, dia akan tetap hidup dengan hidup dia yang lama, dong. Ya. Jadi karena mamon itu kan tanda kutipnya masih bisa menolong dia masih bisa hidup dengan mamon. Iya betul. Awalnya orang masih pergantian hidup, oke, kan terima Yesus kan orang awalnya belum kelihatan gitu. Oh ternyata Yesus itu hidup kekal. Ya, hidup kekal masih dengan usaha manusia gitu. Iya. Awalnya kan masih pakai duit, masih pakai membangun gereja. Dia pikir dengan membayar itu dia bisa hidup kekal gitu. Ternyata ternyata kok nggak bisa juga. Baru dia melepaskan, baru oh ya ternyata dia setelah dia meninggalkan mamon baru dia bisa diterima dalam kemah kekal gitu ya. Saya rasa itu perjalanan bangsa Israel jelas sekali menggambarkan perjalanan yang tadi terkatakan. Di awal-awal kan mereka tidak melihat, walaupun mereka sudah keluar dari Mesir, itu kan mereka tidak melihat. Gambarannya ketika mereka diperhadapkan dengan pilihan di Gunung Sinai itu. Ya. Pada titik itu. Terima Yesus itu jadi masalah bagi mereka tentunya. Iya. Bagi mereka yang sudah biasa duniawi, hidup terima Yesus mulai bermasalah, dia pikir yang penting kau beragama gitu. Ternyata dia terpunit, ternyata dia mesti menanggalkan manusia lamanya, pergantian hidup ini jadi masalah begitu ya awalnya. Iya. Ya kan dia mesti dari pergantian hidup, berarti gitu kan. Jadi yang satu pakai mamon, satu pakai iman. Ya, itu bagus. Jadi Lukas 19 ini clear sebetulnya ya. Dan itu juga berbahayanya bagi kita yang tanda kutipnya hidup dalam Kristus. Ya. Yang berpikir bahwa kita bisa menggunakan mamon itu untuk melayani. Betul. Itu yang gereja lama begitu ternyata. Ya itu sebenarnya mungkin kalau gereja lama mungkin juga nggak kenal Tuhan Pak Idok ya. Artinya kan kita tahu bagaimana. Pakailah harta duniamu kan. Iya. Ya artinya sekarang bagi kita yang sudah dalam Kristus, bagi orang-orang sudah baru, tapi tidak melihat bahwa dua Tuhan tadi itu loh, Dok. Ya. Jadi dia berpikir bahwa dia melayani Tuhan dengan pikiran mamon. Nah itu mungkin yang saya mau katakan. Kita itu dalam dua Tuhan setelah kita. Iya. Jadi dia di situ sebenarnya dia bukan melayani Tuhan, dia sedang melayani mamon. Karena jadi walaupun mamon kan Pak. Iya, walaupun dia berpikir bahwa saya melayani Tuhan nih, dan memang betul dia udah kenal Kristus katakanlah, udah terima Kristus dan dia sudah mulai dibukakan. Terus waktu dia mau melayani Tuhan tanda kutipnya, pikiran yang berkembang itu mamon. Itu yang kita bahas kemarin lembu emas kan, waktu dia menyembah Tuhan lembu emas. Jadi ngaturnya dulu terus timbul pembaharuan pikiran itu yang penting. Ya. Untuk pembaruan pikiran kita nggak kena itu. Maka itu perumpamaan ayat ini bagus nih 16:9. Pada saat mamon tidak lagi menolong kamu, nah baru kita bisa masuk hidup kekal. Iya. Bahkan sebenarnya dari perumpamaan ini kita bisa melihat pemisahan itu kan, tidak bisa ada dua Tuhan itu kan pemisahan. Iya. Untuk pemisahan. Ya, thank you Pak. Thank you Dok. Oke. Jadi di Lukas 16 ini sebenarnya ada dua hal. Yang pertama tadi mengenai mamon. Kemudian yang kedua itu mengenai tersirat ya, mengenai akhir zaman. Di ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Jadi tersirat di sini bahwa ini akhir zamannya si orang-orang Yahudi ini. Ya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Ya. Nah,
ini yang dibaca atau yang di gereja begitu, yang coba diangkat, dan ini juga banyak dipercaya oleh banyak pihak bahwa akhir zaman ini adalah ketika Yohanes itu ujungnya di Yohanes. Ya, Lukas 16 ya. Iya. Nah, apakah demikian, Pak? Iya, ini kan perkataan Tuhan Yesus. Ya, 16. Oh. Iya, jelas dia katakan bahwa hukum Taurat sampai zaman Yohanes. Ya. Itu udah jelas. Kalau gereja-gereja bilang sampai sekarang masih berlaku, ya ayat ini mereka tidak akui kan. Lalu apakah ini akhir zaman? Iya, akhir zaman. Akhir zaman jelas kan. Oke, jadi ada beberapa yaitu titik berat yang kedua kira-kira begitu setelah apa yang tema ini coba kita elaborate ya. Sebenarnya ini adalah satu kesatuan karena kita tahu bahwa selalu Yesus kalau dia berbicara tentang kerajaan Allah, dia sampaikan dalam perumpamaan kan. Nah, yang bendahara tadi itu kan perumpamaan. Jadi itu pun dia berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi di sini makanya dari dia menyinggung yang di bawahnya itu cara berpikir zaman-zaman hukum Taurat itu berbeda dengan kerajaan Allah. Nah, hal-hal ini yang akan terjadi nanti di dalam kerajaan Allah yang bendahara ini. Kalau orang sudah mendapatkan kerajaan Allah, maka cara berpikirnya harus sesuai dengan kerajaan Allah itu. Ya. Iya. Jadi maksud saya ya supaya ini juga terdeliver begitu kan. Karena ini lawan bicaranya saja ada dua gitu ya. Satu murid-murid, satu orang Farisi. Porsi murid-murid mereka harus tahu ini mengenai Mammon. Mengenai orang Farisi ini mereka harus tahu ini bahwa yang kalian miliki itu atau zamannya kalian inilah zaman sampai Yohanes itu. Iya. Kira-kira begitu. Jadi ada dua tema sebenarnya di Lukas 16 ini. Kira-kira begitu. Nah, jangan sampai hanya sampai di topik yang Mammon itu saja. Padahal yang di topik berikutnya, yang di ayat 16 itu juga sesuatu yang harus kita perhatikan. Ya, karena itu yang sering miss juga, karena orang bilang bahwa ya akhir zaman memang udah berakhir, tapi ritualnya masih jalan kan gitu. Itu kan pembodohan kan gitu kan. Itu juga yang harus kita fix gitu di pemahaman kita juga ya. Iya, iya. Kira-kira begitu Pak Jeka. Iya, iya. Oke, kita akan masuk dalam konklusinya. Silakan Pak Jeka. Ya, jadi dari apa yang sudah kita diskusikan panjang lebar ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengkontraskan dua jenis kehidupan. Kehidupan yang ada dalam dunia ini dengan semua pola pikir mereka, yang kemudian mereka bertindak dengan pola pikir itu, tentu saja dengan kebijaksanaan, tentu saja dengan kecerdikan mereka yang ada di dalam dunia, dibandingkan dengan kehidupan di dalam Kristus, bahwa di dalam Kristus juga ada kapasitas-kapasitas yang dibangun oleh Allah karena ini adalah pribadi Kristus. Dan ini diperlihatkan melalui perumpamaan ini, bahwa Allah juga menghendaki kita di dalam Kristus itu juga cerdik untuk mendapatkan kekayaan Kristus itu, untuk mendapatkan kehidupan kekal itu. Cerdik bukan dalam rangka supaya kita diperkaya, tetapi sekali lagi supaya kehidupan itu yang memerintah dalam kita, kehidupan itu yang dinyatakan di dalam kita. Dan untuk mendapatkan hal itu, dia sudah perlihatkan bahwa kita tidak bisa memilikinya jikalau kita masih memiliki hidup yang lain. Dalam hal ini dia perlihatkan ada dua tuan. Ya, tuan yang pertama itu Mammon, tuan yang kedua itu Kristus. Dan kalau ini berbicara tuan, maka ini berbicara penguasa. Dan kalau ini berbicara penguasa, maka tidak ada lagi selain daripada Tuhan dan setan. Jadi Mammon ini tidak bisa diartikan selain daripada setan itu sendiri, karena dia adalah tuan atas kita sebelum kita menerima Kristus. Jadi selagi kita masih melihat bahwa Mammon itu, setan itu, penguasa lama kita ini masih bisa menjadi kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa, tanda kutipnya, mengabdi kepada yang kedua. Dan kalau kita tidak bisa mengabdi kepada yang kedua, kepada Kristus, maka kita tidak memiliki hidup kekal itu. Di sini diperlihatkan bahwa ternyata pembaharuan pikiran itu ternyata
pikiran Kristus yang diberikan kepada kita itu mempengaruhi istilah mengabdi atau istilah ibadah. Selagi kita melihat bahwa mamon itu bisa berkenan bagi kita, mempersiapkan hidup kekal, memberikan kita kehidupan, maka kita tidak bisa masuk ke dalam kemah abadi. Apa itu kemah abadi? Itu berbicara tabernakel, eternal tabernakel kalau kita baca dalam translasi bahasa Inggris. Dan kita tahu tabernakel itu tempat ibadah. Jadi kita tidak bisa beribadah kepada Kristus dengan pikiran-pikiran mamon. Kita tidak bisa melayani Kristus dengan hal-hal yang berasal dari mamon. Karena ini adalah dua Tuhan, sekali lagi. Ini bukan berbicara hanya benda, tetapi berbicara tentang Kristus. Inilah perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sering sampaikan. Ya. Karena memang perumpamaan-perumpamaan itu syarat dengan materi-materi yang tersembunyi, yang rahasia, yang pada waktu zaman dahulu itu, pada waktu Yesus hadir itu, belum dinyatakan kepada mereka, tetapi baru bisa dinyatakan dalam perumpamaan. Dan perumpamaan-perumpamaan ini memang dinyatakan dalam bentuk yang rahasia, karena memang tidak dapat dimengerti oleh manusia duniawi. Tetapi bagi kita yang ada dalam Kristus, itu diterangkan oleh Kristus, karena itu adalah natur kita yang harus kita hidupi. Ya. Saya percaya kita sudah melihat semua apa yang dinyatakan oleh Tuhan dan betapa indah sebenarnya perumpamaan itu kalau kita lihat dari sudut pandang Kristus. Itu saja dulu Pak Jo, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Him untuk judul yang diberikan. Oke, thank you Pak Jeka.